asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati, saya muliakan keluarga besar mempelai laki-laki, keluarga Bapak Haji Tuang Anto beserta Ibu Haja Sumi yang pada hari ini bertindak selaku sahibul bait atau tuan rumah daripada pernikahan kita hari ini. Yang saya hormati, saya banggakan seluruh pengantar dari pengantin pria yang jauh-jauh berangkat dari Kabupaten Pangkep melewati lintas provinsi. Ini sebuah pertanda bahwa dan survei membuktikan bahwa kecantikan Adinda Mardapilla itu bagi Adinda Ikhwan itu sangat luar biasa. Bayangkan untuk membuktikan cintanya melewati satu batas provinsi. Kalau saya hitung-hitung kabupaten mulai dari Barru, masuk di Parepare, masuk di Pindrang, Polman, Majene, Mamuju, 6 kabupaten dilewati baru sampai ke sini. Itu adalah pembuktian cinta, ya. Pembuktian cinta dari Adinda Khairul. Hadirin jemaah yang berbahagia, salam dan salawat mari kita senantiasa kita peruntukkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita, satu-satunya manusia yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi contoh dari seluruh umat manusia yang pernah dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, baik dalam segi perilaku dan kelakuan, perilaku dan akhlaknya, maupun dalam persoalan bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah yang berbahagia, kalau kita tadi mendengarkan kedua nama mempelai hari ini, saya secara pribadi yang mungkin sudah menikahkan sudah sampai ratusan orang, untuk pertama kalinya saya mendapatkan pasangan yang sangat cocok namanya. Saya tadi baca baik-baik, nama laki-lakinya Khairul Ikhwan. Kalau saya tidak salah itu artinya Khairul Ikhwan adalah lelaki terbaik. Jadi yang didapatkan Adinda Mardapilla ini adalah lelaki terbaik dari Pangkep. Lelaki terbaik, yang jelasnya kalau terbaik ya pasti lebih gagah nih, lebih apa. Kemudian namanya pengantin wanita Mardapilla, lelaki terbaik, pilihan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat cocok dan sangat serasi namanya. Baru dari nama, insya Allah kita semuanya berniat mereka menjadi keluarga yang samarah, sakinah, mawaddah dan warahmah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita kembali menyaksikan, kita semuanya ikut hadir dan sekaligus menjadi saksi akan berdetik-detik berlangsungnya proses perubahan hidup kedua anak manusia yang didahului dengan sepatah dua kata dalam bahasa ijab kabul, yang kemudian dengan ijab kabul itu mampu merubah status hukum baik secara adat, secara negara dan secara agama
itu berubah status hukumnya hari ini terhadap kedua ananda kita. Kalau mungkin sejak tadi malam sampai subuh tadi Adinda Khairul itu masih statusnya masih bujang, setelah mengucapkan tadi ijab kabul maka sudah berubah statusnya. Adinda Mardafillah yang masih gadis sesuai tertera dalam laporan buku nikah itu setelah ijab kabul maka sudah berubah status hukumnya. Status hukum kalau selama ini apa yang dianggap atau diharamkan oleh agama dalam persoalan hubungan kepada sesama manusia antara laki-laki dan perempuan itu yang haram kembali atau sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dulu dianggap perbuatan maksiat maka setelah ijab kabul malah menjadi ibadah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan melalui sabdanya, an-nikahu sunnati, itu pernikahan adalah jalanku, pernikahan itu adalah sunnahku. Bahkan kita diancam, siapa-siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, siapa-siapa umatku yang tidak mau menikah, falaisa minni, maka kita tidak menjadi golongannya umatnya Nabi Muhammad. Bagi mereka yang sudah mampu untuk menikah kemudian dia tidak menikah, ya. Kenapa dikatakan yang mampu? Karena sekarang ini yang namanya pernikahan itu pertautan antara adat Nasara, pertautan antara adat, budaya dan agama. Jadi tidak bisa hanya ditinjau satu sisi saja yang namanya pernikahan. Sekarang ini ada aturan dari Kementerian Agama bahwa menurut peraturan negara yang boleh menikah laki-laki perempuan minimal kalau dari segi umur itu 19 tahun. Jadi 19 tahun pi 1 tahun kira-kira tamat SMA sudah diperbolehkan menikah. Kalau dulu sekitar 17 tahun, sekarang 19 tahun. Kenapa dikasih naik? Karena terlalu banyak pernikahan dini, dan menurut laporan dari statistik laporan Pengadilan Agama, terlalu banyak orang yang bercerai kalau menikah muda. Tidak matang pikirannya, taunya hanya enaknya menikah, sementara tidak tahu bahwa sesudah menikah. Luar biasa tadi nasihatnya kakaknya pengantin. Dikasih nasihat bahwa menikah itu dek bukan hanya sesaat, tapi menikah itu adalah perjalanan panjang yang sesungguhnya. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang mampu itu sudah diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang manakah yang dikatakan mampu? Sebenarnya kalau dalam segi adat budaya, kajian budayanya itu sudah ada, kajian adatnya sudah ada. Ya naritu napa pasangan tumatuata. Ada pesan-pesan orang tua yang sebenarnya pesan orang tua itu sangat sesuai dengan syariat Islam, bahwa kalau ada seorang pemuda, ada seorang laki-laki sudah memenuhi 3 unsur kewajiban, 3 unsur kemampuan, maka dialah orang yang diancam oleh Rasulullah untuk tidak dijadikan sebagai umatnya. Yang pertama, saya papasan natomatuata, kalau ada laki-laki yang sudah bisa mencari, yang pertama kayu, ya, kayu. Orang Bugis bilang sayur. Apa simbolnya itu sayur? Bahwa sayur itu adalah simbolnya makanan, dalam artian bahwa ketika khairul ikhwan sudah mampu mencarikan makan bukan cuma untuk dirinya, tapi sekira-kira sudah mampu untuk memberikan makan minimal istri dan anak-anaknya nanti, maka dialah orang yang diancam oleh Rasulullah kalau dia tidak menikah bukan umatnya Rasulullah. Nafkah lahir yang pertama bisa memberikan makan buat istri dan anak-anak kita. Yang kedua, naseng itu matuai wajaju, ya,
baju. Jadi kalau ada seorang pemuda yang sudah bisa membeli pakaian bukan hanya untuk bergaya dirinya, tetapi sudah bisa untuk memberikan pakaian untuk istri dan anak-anaknya, matamani di golongan nomor 2 yang diancam oleh Rasulullah kalau dia tidak menikah. Ketika sudah bisa membelikan pakaian untuk istrinya, makanya kewajiban kita sebagai suami salah satunya adalah kalau kita mau lihat selalu adik mardatillah selalu cantik, ikhwan, belikan selalu baju baru. Kalau ada model terkini dari Shopee atau Lazada, pesankan. Kalau kenapa? Supaya selalu cantik. Yang ketiga, ada pesan otomatis. Apa pesan orang tua kita dalam kewajiban yang ketiga yang harus dipersiapkan laki-laki yang diancam oleh Rasulullah tidak menjadi umatnya kalau tidak dia menikah. Yang ketiga, ketika ada seorang pemuda, ada laki-laki yang sudah mampu memberikan namanya ajuh, agar yayasan ajuh narekologi make bu bola perlu itu ajuh, make bu kusing, make bu aga karing. Ya, dalam artian bahwa ajuh ini adalah simbol bahwa kita harus bisa membuatkan istri kita tempat yang nyaman, biarpun sederhana tapi rumah sendiri. Karena kenapa? Tidak mungkin kita terus akan tinggal di BTN mertua indah. Tidak mungkin. Ada baiknya kalau kita selesai 1-2 tahun ada kemampuan bertulis sedikit-sedikit saja, 1-2 saja, mungkin 3 meter saja luasnya, yang penting rumah sendiri. Makan ikan kering, sayur kelor atau apa, yang jelasnya tidak ada orang yang lihat kita. Begitu memang yang namanya pernikahan dalam rumah tangga, biar sederhana tetapi milik sendiri. Ketiga ini adalah simbol nafkah lahiriah yang harus disiapkan oleh seorang laki-laki. Kemudian ada lagi satu nafkah yang menjadi kewajiban kita, Herul, yakni harus mampu memberikan nafkah secara batiniah. 3 nafkah lahir, 1 nafkah batin. Aga papasan atau matuai. 1 lagi simbol keyakinan, simbol kemampuan laki-laki adalah aju-aju. Betuanna harus ya rosanjatata harus kepada aju-aju. Ya, dalam artian bahwa kalau nafkah lahir kita dapatkan yang 3 itu harus mendapatkan dengan cara kerja keras. Kalau nafkah batinnya keras dulu baru kerja. Karena kenapa? Kalau Hairul hari ini tidak mampu memberikan nafkah secara batiniah, biar banyak uang maharnya, biar banyak panennya, disiapkan memang rumah misalnya, ada sarang walinya, ada mobil pajeronya misalnya, narik komaldo demi tembakna, hari ini juga atau mungkin paling lama 3 hari, Hairul pasti disuruh pulang ke Pangkep. Tapi saya yakin orang Pangkep tidak mungkin berani ke sini kalau dia dapat tuang ayamnya. Apalagi di Pangkep saya ada patung ayam. Hadirin jamaah yang berbahagia, itulah yang diancam oleh Rasulullah. Makanya orang menyatakan biar itu banyak beras, kalau tidak ada keras tidak jadi. Nafkah lahir dan batin, itulah pernikahan. Kenapa banyak orang hari ini menikah, bulan depan 3 bulan berikutnya mendaftar lagi di pengadilan untuk cerai? Kenapa? Tidak puas. Ya. Jadi jamaah yang berbahagia, ya. Itu yang pertama saya ingin pesankan kepada Adinda hari ini, bahwa kita harus mengerti hak-hak kita. Perubahan status kita dengan ucapan kalimat ijab kabul setidaknya merubah juga hak-hak kita dan merubah juga kewajiban kita. Sudah akan berlaku peraturan hak-haknya suami, itu sepenuhnya adalah kewajiban istri. Hak-haknya istri itu adalah kewajiban suami. Kalau kita berbicara tentang kewajiban, narekwele indi herul, ya papasan nasi tomatuata. Bila-bila tipolo di bulan matuata. Dalam artian
jauh-jauh sedikit dari rumahnya mertua kita kalau pagi-pagi. Fantashiru fil ard, carilah karunia rezeki yang halal untuk kita bisa berikan kepada istri kita. Siang harinya kita pulang, kalau bisa bawa ke kantong-kantong, nggak mau cedek nih ya, bawa kantong-kantong yang kira-kira bisa dinikmati bersama dengan istri kita. Kemudian pada malam harinya tunaikanlah kewajiban sebagai seorang suami. Kemudian adinda mardatillah, kalau misalnya bangun pagi subuh-subuh ki bangun, apalagi kalau pengantin baru tuh ya, subuh-subuh ki bangun ya, nareko beribadah kepada irawannya, bangun ki cepat mandi ya, kita mandi kemudian kita salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Usahakan kalau suami kita mau berangkat kerja, bikinkanlah makanan favoritnya. Jadi saya kira adinda mardatillah ini sudah kursus sama keluarga di pantai. Apa masakan kesukaannya, masakan favoritnya ikhwan. Karena kalau baru mau belajar sekarang ya terlambat itu. Ya mestinya sudah belajar memang. Misalnya Iwan suka ke kopi atau suka ke minum teh, bangun ki masakan air, cepat-cepat bikinkan teh. Kemudian bagaimana takaran gulanya, tanya mertua perempuannya. Nah, untuk membahagiakan istri, bikinkan nasi goreng. Kalau terbiasa makan nasi goreng, bikinlah bumbu spesial yang melebihi rasa daripada yang ada di warung-warung. Karena kenapa? Jangan sampai suaminya suka makan nasi goreng di warung. Karena kenapa? Ngajak dia enak sunnah makna. Belajarlah menjadi koki terbaik. Jangan hanya belajar main Facebook saja. Kalau bisa itu yang selalu dibuka masak-masakan. Supaya apa? Bisa dipraktikkan untuk lebih mencintai suami kita. Dari jamaah yang berbahagia, kemudian berangkat kerja, suami kita mardatillah antar sampai ke pintu, kalau bisa cium tangannya dan doakan semoga selamat, kembali dengan selamat, sehat, semangat bekerja. Supaya apa? Ternyata dengan ciuman tangan suami kita ketika kita berangkat bekerja, matanya itu dia akan memakai kacamata kuda. Bagaimana itu kacamata kuda? Tertutup. Dia tidak akan menengok perempuan-perempuan lain. Karena kenapa? Di luar rumah itu jauh lebih banyak mungkin yang lebih-lebih daripada istri yang ada di rumah. Makanya istri itu kalau bangun misalnya mengantar suami, ya berwudu dengan baik, cuci muka dengan baik, berwajah berhiaslah dengan baik ketika suami akan berangkat kerja. Supaya apa? Suami selalu teringat untuk pulang ke rumah. Ada yang lebih bagus di rumah. Karena kenapa? Sekarang ini luar biasa tantangannya. Ya, apalagi misalnya Hairul banyak urusan keluar. Kalau kita masuk di Bandara Hasanuddin Makassar, baru di pintu gerbang bandara ada banyaknya orang cantik lewat. Masuk di dalam ruang tunggu lebih banyak lagi orang cantik. Naik di pesawat Muhammad Rasulullah, lebih banyak lagi orang cantik lewat di samping kita. Kalau di rumah tidak bagus penampilannya, jangan sampai Hairul tergoda di pesawat Lion Air. Hadirin jamaah yang berbahagia, itu. Kemudian kewajiban istri, kalau suami datang atau pulang kerja, kalau bisa dijemput dengan baik. Jangan tidur-tidur terus. Ya baru zamannya menonton napas HP, ya tidak pernah mandi, tidak ganti baju. Kemudian suaminya pulang, masih itu bajunya nak pakai tadi malam, masih tidur-tidur di depan televisi. Suaminya datang, ada tumi kantung-kantungan nak bawa suaminya, nak beli kami martabak, nak beli kami misalnya kerambulan di luar, dengan harapan bahwa istrinya sudah mandi berdandan dengan baik. Ternyata istrinya ya mau perodas setir nana pakai amaknya mak mau minyak gosok tuni. Itu terus pakai dasternya. Kenapa itu terus pakai daster? Nah suka katanya karena banyak anginnya. Kenapa banyak anginnya? Bagaimana Pak? Rodetnya itu panjangnya berapa meter, itu dasternya. Artinya apa? Ini hanya sebuah pesan bahwa berdandanlah yang cantik untuk suami, bukan untuk suaminya tetangga. Kalau hanya berdandan ketika suami berangkat kerja baru kita cantik-cantik, kita tidak disaksikan suami kita, apa gunanya berdandan? Ketika sudah menikah, ketika sudah berkeluarga,
maka berdandan yang cantik hanya untuk suami, bukan yang lain-lain. Hadirin jamaah yang berbahagia, kemudian yang terakhir, ketika suami akan menunaikan nafkah secara batiniah, maka kewajibannya martabillah, hadapilah atau sambutlah suami dengan persembahan yang seikhlas-ikhlasnya hatinya. Berikan yang terbaik kepada suaminya, bahwa inilah martabillah, putri tercantik dari bunda. Persembahkan yang terbaik. Karena kenapa? Bahwa kita sudah dihalalkan hari ini oleh agama, dihalalkan oleh adat, dan dihalalkan oleh negara melalui bukti buku nikah. Maka itu adalah menjadi awal dan dasar bagi kita untuk senantiasa mempersembahkan yang terbaik kepada suami kita. Jadi matu ikhwan, kalau sekarang kah atau besok malam kah terserah. Kegi tapaliman na ikhwan matu adinda mardatillah. Jangan lalu dikasih pindah tangannya, di mana saja tangannya jangan dikasih pindah. Karena kenapa? Kalau dikasih pindah itu kedurhakaan pertama yang diperbuat oleh istri. Malah 47 nih kalau salah, itu kewajiban istri sudah halal, karena itu adalah ibadah. Jadi hadirin jamaah yang berbahagia, saya kira mungkin tidak terlalu banyak yang ingin saya pesankan, karena saya kira jauh-jauh sebelum berangkat ke sini sudah ada namanya sustatin di kantor tua, kita terima, sudah banyak nasihat dari orang tua, sudah banyak membaca pengalaman-pengalaman hidup, dan saya kira mereka juga sudah matang saja, sudah dewasa, sudah rata-rata menempuh pendidikan perguruan tinggi. Itu menjadi dasar buat mereka bahwa mereka sudah dewasa insya Allah menghadapi kehidupan. Akhirnya kami sampaikan selamat mereka berdua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mari kita doakan mereka berdua. Semoga harapan kita hari ini, harapannya orang Pangkep, harapannya orang Mamuju dan seluruh keluarga senantiasa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan zakirin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Barakallahu lakuma wa barakuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma ya Allah, berikanlah keberkahan atas pernikahan mereka berdua ya Allah, sebagaimana yang Engkau pernah berikan kepada Adam dan Siti Hawa. Allahumma ya Allah, berikanlah keturunan yang baik-baik atas pernikahan mereka berdua ya Allah, keturunan yang soleh dan solihah seperti yang Engkau pernah berikan kepada keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Allahumma ya Allah, berikanlah rezeki yang halal, rezeki yang bisa membuat rumah tangga mereka berbahagia ya Allah, sebagaimana yang Engkau pernah berikan kepada Nabi Allah Sulaiman dan keluarganya. Allahumma ya Allah, jadikanlah kelanggengan, kesejahteraan, kebahagiaan rumah tangga mereka berdua ya Allah, sebagaimana yang Engkau pernah berikan kepada keluarga Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.